Selamat bergabung kembali Sobat Properti. Kita bergabung bersama kembali dengan Pak Matius Yusuf di MJO Podcast. Yes. Pak, terima kasih udah kembali berkunjung ke Batam. Nah, saat ini kita berada di restoran Kopak Jaya, seafood yang terkenal di Batam. Luar biasa. Saat ini ya kita sedang menikmati asiknya angin ya Pak ya, angin musik sepoi-sepoi, angin sepoi-sepoi. sangat luar biasa tempat ini. Nah, Pak, jadi di 2023 ini ada beberapa instrumen investasi nih Pak, yang saat ini sedang top. Jadi kita summary ada 4. Yang pertama itu adalah saham Pak. Nah, kemudian kedua ini yang digemari nih sama anak-anak muda nih, cryptocurrency Pak. Nah, kemudian ketiga itu emas. Yang dikatakan sebagai investasi yang paling aman Pak. Nah, kemudian keempat adalah properti nih Pak. Nah, kita mau minta pendapat nih dari pakar properti Indonesia, yaitu Bapak terkait keempat instrumen investasi ini. Menurut Bapak, apa kelebihan dari masing-masing instrumen dari investasi ini Pak? Terima kasih Pak Tony, yang bagus sekali pertanyaan. Apalagi zaman sudah milenial, zilenial, kemudian masuk ke sandwich. Kita melihat bahwa perkembangan daripada investasi itu dulu masih ada emas ya, ada properti yang lain-lain, dulu ada indeks, ada saham. Memang kalau kita melihat bahwa tetap mau cryptocurrency, mau saham ya, tetap properti terbaik. Memang terbaik. Nanti akan saya coba banding-bandingkan mana lebih tidak berisiko. Sebenarnya semua ada kelemahannya, ada kelebihannya. Tapi yang paling penting yang amannya yang mana ya. Nah, apa yang dikatakan Andrew Carnegie, dia katakan 90% ya of all millionaire ya become so through owning real estate. Ya, semua orang kaya di dunia ini 90% itu berasal dari memiliki properti. Jadi statement ini 90% of all millionaires became so through owning real estate. Ini memang mulai properti ya. Nah, tentunya kita berbicara emas nih. Ya, emas ini sekarang emas ini dengar-dengarnya nih ya. Prediksinya akan mengatakan bahwa tahun ini emas akan naik gila-gilaan ya. Benar, itu kan hanya prediksi. Tetapi saya mau katakan, orang tua dulu mengatakan investasi properti dan investasi emas saja dua. Karena dulu belum ada cryptocurrency, belum ada saham ya. Coba kita mulai membahas sama dengan kita check up. Kalau check up itu merahnya lebih banyak yang mana ya kan? Kalau memang hijaunya lebih banyak aman. Kalau merahnya lebih banyak pasti gak aman. Kita berbicara terhadap likuiditas ya. Likuiditas properti itu risikonya sebenarnya kecil, likuiditas ya. Apalagi terhadap risk ya. Risknya itu kita perhatikan, risiko itu properti itu paling kecil. Yang paling penting properti itu kalau kita beli jangan salah aja, jangan bermasalah aja. Nah, cuma properti itu sedikit punya kelemahan. Karena pada saat jual itu dia tidak langsung bisa menjadi uang. Tetapi buat apa kita langsung jadi uang? Kita bisa pinjam uang ke bank, ya, digadaikan, dijaminkan properti itu sehingga dia bisa mendapatkan pinjaman ya dari jaminan properti ya. Baik, kita lihat emas. Emas itu bagaimana? Emas itu ada naik, ada turun. Jangan lupa, emas itu ada kenaikan harga, ada penurun harga, dan emas itu tidak bisa disewakan. Properti itu masih bisa disewakan, ada rental yield-nya. Kalau emas nggak bisa disewakan, dan emas itu juga susah untuk disimpan sebenarnya. Cuma emas kelebihannya gampang ya, kalau misalnya mau di fresh money kan, mau dijadikan uang rupiah lebih mudah. Termasuk juga kripto. Kripto itu mau jadikan uang langsung gitu ya. Cryptocurrency langsung jadikan uang. Tapi jangan lupa nih, kripto itu juga untungnya bisa besar, tapi hilangnya juga bisa besar gitu ya. Nah, high risk, high gain, low risk, low gain, no risk, no gain. Properti itu bedanya adalah no risk, high gain. Nah, bagaimana dengan saham juga? Saham juga sama nih. Kadang-kadang kita nggak punya jantung serap nih Pak Tony. Jantung serapnya nggak ada. Kadang-kadang bukan kita kalah karena kita kurang pinter. Kita kalah karena emosional ya. Karena emosional, waduh ini harinya turun, besok akan turun lagi, besok akan dijual. Pada saat dia jual, harganya naik ini ya.
Nah, tetapi saham, emas, sama kripto, ya, itu currency itu gampang dijadikan uang. Yang menjadikan uang, tetapi properti ini sedikit perlu waktu untuk jual. Tetapi ada solusi, yaitu dengan pinjaman aja, jaminkan aja di properti. Itu cukup mudah sebenarnya semua. Semua empat-empatnya bagus. Don't put the egg in one basket. Jangan taruh telur di satu keranjang, itu yang paling penting. Ya, kalau satu pecah, ikut pecah yang lain. Ya, lebih bagus kita taruh di mana-mana. Jadi orang tua saya mengajar ada kantong atas, ada kantong kiri kanan, ada celana, ada kantong kiri kanan, ada kantong belakang, dan jangan lupa ada kantong di sini. Ya, jadi kalau dirampas semua masih ada kantong di sini, masih disimpan di sini. Jadi jangan taruh telur di satu keranjang, itu yang paling penting. Semua boleh diinvestasi, apalagi anak muda zaman sekarang. Ayo. Ya, cuma bagaimana membanding-bandingkan, bagaimana membeda-bedakan, bagaimana menginvestasi supaya jangan tumpuk di satu keranjang. Baik Pak, luar biasa Pak. Oke, satu pertanyaan terakhir Pak. Ya. Dari 100% Pak, menurut Bapak, berapa persen ke properti, berapa persen ke saham, berapa persen ke emas, berapa persen ke kripto Pak? Betul, itu yang paling penting. Kalau kita masih muda ya, jantung masih kuat ya, jangan emosional. 4 itu boleh diinvestasi, tetapi kalau saran saya itu 50% itu taruh di properti. Kemudian 50% lagi bagi atas 3 ini. Emas, kripto, currency, kemudian kita lihat saham. 3 ini 50%. Kenapa saya katakan 50-50? Bagaimanapun kalau 3 ini ada kesulitan, 3 ini ada resiko, properti paling aman. Yang paling aman adalah investasi properti. Properti itu tidak akan hilang, karena properti tidak akan bertambah lagi. Di dunia ini tidak akan tambah tanah. Kalau tanah pun reklamasi, harganya sekarang sangat mahal, nggak sanggup lagi dari reklamasi. Kurang lebih seperti itu. Jadi tidak ada tambah lagi itu. Baik Pak. Ini masukan yang sangat luar biasa yang kita nantikan terus Pak. Dan terima kasih buat saran-sarannya. Dan ya benar Pak, investasi properti yang the best Pak. Ya, betul. Karena itu kita harus taruh investasi di properti itu yang proporsinya paling besar. Betul, paling besar. Luar biasa. Terima kasih Pak Matius buat sore hari ini telah berkunjung ke tempat ini. Dan Sobat Properti, see you on the top. Salam closing. Salam closing.